Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Syafitri dengan NIM 14 14 42 13 94 dari kelas Ekologi A. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai implementasi konsep komunitas dan keanekaragaman hayati dalam pembelajaran biologi. Di mana topik yang akan saya bahas, yang pertama pengertian implementasi, yang kedua pengertian komunitas, yang ketiga contoh implementasi komunitas, yang keempat keanekaragaman hayati, yang kelima manfaat dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Pengertian implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi biasanya itu merupakan suatu aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Saya itu mengenai pengertian komunitas. Komunitas atau community adalah sebuah kelompok sosial yang terdiri dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Komunitas dalam konteks manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, resiko, dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Selanjutnya itu contoh dari implementasi komunitas. Yang pertama, konservasi komunitas merupakan upaya pelestarian lebih dari satu spesies dan biasanya tidak dapat dipisahkan dari pelestarian sifat fisika, kimiawi, dan faktor abiotiknya. Konservasi komunitas ini biasanya dilaksanakan di dalam kawasan konservasi atau kawasan perlindungan. Yang kedua, perancangan kawasan konservasi didasarkan pada teori biogeografi pulau. Suatu teori yang artinya yaitu bahwa jumlah spesies pada suatu pulau merupakan hasil dari dua proses yang berlawanan. Yang ketiga, cara penentuan kawasan konservasi. Caranya yaitu komunitas dilakukan dengan cara biodiversity hotspot, yaitu suatu area atau wilayah berukuran kecil di mana terdapat konsentrasi dari spesies endemik dan terancam. Penentuannya itu berdasarkan yang pertama kebijakan pemerintahan, yang kedua pemberian lahan perorangan atau kelompok, yang ketiga budaya dan adat masyarakat, dan yang keempat itu pendirian stasiun penelitian masyarakat. Selanjutnya itu mengenai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan suatu istilah yang berkenaan dengan berbagai kehidupan di bumi. Keanekaragaman hayati adalah sebuah yang mencakup bentuk kehidupan seperti gen, spesies, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, serta ekosistem dan proses-proses ekologi. Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang berkenaan dengan kekayaan hidup di bumi, jutaan tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme genetika yang dikandungnya. Selanjutnya itu jenis keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah keanekaragaman tingkat gen. Merupakan suatu keanekaragaman yang menentukan ciri dan sifat yang dimiliki oleh suatu individu. Yang kedua, keanekaragaman tingkat spesies, mencakup semua spesies yang di bumi termasuk bakteri dan protista. Spesies adalah beberapa karakteristik penting yang berbeda dengan kelompok lain berupa morfologi, fisiologi, maupun biokimia. Yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem merupakan suatu keanekaragaman yang menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah, adanya tingkat ekosistem yang ditunjukkan perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organismenya. Ketiga, tingkatan keanekaragaman hayati ini diperlukan untuk kelanjutan hidup di bumi dan penting bagi manusia. Sebagai negara mega biodiversity, dalam rencana aksi untuk melestarikan keanekaragaman hayati, ada 3 prinsip yang telah direncanakan dunia, yaitu dengan pendekatan safe, study, dan IAS. Pendekatan ini lebih bersifat holistik, yaitu pendekatan menyeluruh yang diharapkan dapat melindungi spesies dengan tidak meninggalkan aspek manfaat. Selanjutnya itu manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama itu sebagai pangan dan sandang. Pangan adalah salah satu hal yang wajib dilakukan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi agar hidupnya terus berjalan.
Biodiversitas memiliki manfaat sebagai bahan pangan yang berguna untuk pemenuh energi dan nutrisi. Selain itu, beberapa jenis kayu memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia maupun untuk kepentingan ekspor. Misalnya saja kayu yang jati yang diekspor akan menghasilkan devisa bagi negara. Yang kedua itu bidang ekologi, merupakan keanekaragaman hayati yang komponen ekosistem yang sangat penting. Misalnya pada hutan hujan tropis dengan nilai ekologis atau nilai lingkungan yang sangat berperan pada kelangsungan makhluk hidup di muka bumi. Ini diantaranya yang pertama yaitu berperan sebagai paru-paru bumi. Yang kedua menjaga kestabilan iklim global. Selanjutnya yang ketiga bidang farmasi merupakan satu bidang itu contohnya pada tumbuhan yang dapat dijadikan obat bagi berbagai macam penyakit. Selanjutnya itu adalah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan keanekaragaman flora dan fauna yang sudah sejak lama dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Hingga saat ini masih banyak hewan dan tumbuhan yang belum dipelajari dan belum diketahui manfaatnya. Dengan demikian keadaan ini masih dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan pengetahuan penelitian bagi berbagai bidang pengetahuan. Selanjutnya upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama adanya metode in situ merupakan sebuah metode upaya pelestarian dari keanekaragaman hayati yang mana langsung dilakukan pada tempat flora dan fauna itu berada. Metode ini memberikan perlindungan pada kawasan yang dianggap memiliki suatu ekosistem unik atau flora dan fauna yang terancam punah. Contohnya itu seperti Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Cagar Alam, dan Hutan Suaka Alam. Yang kedua yaitu metode ex situ merupakan suatu metode pelestarian dari keanekaragaman hayati yang dilakukan dengan menggunakan cara pengambilan fauna serta flora dari wilayah aslinya. Tujuan konservasi ini adalah perlindungan dan pengembangbiakan. Metode ini dilakukan ketika ekosistem dari tempat flora dan fauna tersebut tinggal sudah hancur total maupun rusak, sehingga membutuhkan waktu agar dapat ditinggal kembali. Metode ex situ contohnya itu kebun binatang, taman safari, taman hutan raya. Baiklah, sekian dari video penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.